amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur harus selalu senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan semua kebaikan kepada kita. Apakah sesuatu yang nampak oleh mata ataukah yang tidak? Maka terkait nikmat yang nampak oleh mata, Nabi SAW memberikan nasihat, memberikan pesan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah yang di bawah, jangan melihat yang ke atas. Ala tajharu nikmatallahi alaikum. Karena kalau kita melihat yang di atas, maka pasti yang ada kurang bersyukur karena selalu kurang. Tapi kalau kita melihat yang ke bawah, maka kita akan hadir dalam jiwa-jiwa orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW juga memberikan informasi bahwasanya ajaban li amril mukmin, orang beriman itu urusannya nyenengin. In asabathu sarra syakara. Kalau dapat yang baik dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dapat yang enggak baik dia kemudian bersabar. Dan dalam rangkaian kebaikan orang yang beriman disebutkan wal asri, demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi husrin, kita semua akan merugi dan pasti rugi. Ilal ladzi na'aman, kecuali, jadi pengecualinya ini yang kita harus cermati, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Artinya orang yang enggak beriman itu pasti rugi. Kemudian wa amilus sholihat, tidak cuma ngaku iman tapi harus beramal sholih. Karena akan ada orang yang ngaku beriman tapi enggak mau sholat. Enten mboten niku? Enten. Aku beriman ora gelem kudungan, enten mboten? Enten. Kemudian watawasau bil haq, dan saling menasihati pada kebenaran. Nah, menasihati kebenaran termasuk majelis ilmu ngeten iki. Kemudian watawasau bis sabr, dan menasihati pada kesabaran, karena kehidupan kita isinya kalau enggak musibah ya dapat nikmat, dapat rezeki. Dapat musibah kita diminta untuk bersabar, dapat rezeki kita diminta untuk bersyukur. Ada kalanya ketika kita kena musibah kita belum bisa menghadirkan jiwa yang sabar, maka dibutuhkan saudara kita sama muslim untuk menasihati atas kesabaran. Nah, rangkaian ini kalau panjenengan pahami dengan baik, maka insya Allah hidup itu enak. Apalagi ketika panjenengan kemudian menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, "Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda kuasa Allah, Rabbmu, Tuhanmu, ilahmu adalah diciptakan pasangan untukmu dari jenismu agar kamu kemudian bisa mendapatkan ketenangan. Nah, kok kemudian ada orang yang sudah menikah kok enggak tenang? Kenapa? Karena dia enggak melanjutkan apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, di mana Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah masyarakat, keluarga, kaum, kampung mau berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah, di antara rumah-rumah Allah. Untuk apa? Yatluna kitaballah, mempelajari Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isinya. Insyaallah sampai meriki panjenengan. Wah, insyaallah. Dan ini solihah tenan ini. Oh, ngoten. Lah kula sebulan jadwal kula 85. Nggih, siap. Nek niku genah ngertos kecilik kula sak menten iki. Nggih. Tekan pundi, Pak? Nganti grogi dideloki Mbak Wiji. Nggih. Terus orang-orang yang kemudian mendapatkan ketenangan karena nikah, ternyata nikah itu tenangnya cuma di depan. Kenapa? Karena enggak menyimak hadis Nabi SAW, atau mungkin belum pernah mendengar hadis Nabi SAW tentang keutamaan bermajelis ilmu, di mana Nabi SAW mengatakan kalau memang benar kamu ingin mendapatkan ketenangan setiap saat, setiap hari, setiap waktu, maka berkumpullah di antara
masjid di antara masjid-masjid Allah, rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, di mana di situ membaca Quran dan mempelajari isinya. Jadi nggak cuma membaca tok, tapi juga harus dipelajari isinya. Sidik-sidik seayat, tapi kemudian dengan paham, dengan praktekkan ittaqullah mastata'tum gitu kan. Dan nggak cuma sampai di situ, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang-orang yang mau melazimi itu, maka dia akan diberikan rahmat, diberikan hidayah. Kemudian wa hafathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah, dan akan disebut namanya di sekitar malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika panjenengan ngapunten nggih sudah berumah tangga, kemudian dalam rumah tangga ada masalah, maka masalah ini harusnya dibawa ke majelis ilmu. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau panjenengan bermajelis ilmu, jangan cuma jumeneng mirengaken, tapi apa yang menjadi problem hidup jenengan tanyakan pada ahlinya, agar kemudian diberikan jawaban yang tepat, yang kemudian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga panjenengan benar-benar akan mendapatkan as-sakinah. Makanya kalau kita lihat dan ada seorang suami membunuh istrinya, istri membakar suaminya, itu miris kita. Kenapa kok seperti itu? Kok bisa sampai seperti itu? Apakah memang hidup itu sudah sedemikian ruwet, sedemikian rumit sehingga harus kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu? Ternyata jawabannya tadi itu, gak mau bermajelis ilmu. Makanya majelis ilmu yang benar-benar isinya adalah ilmu, kata Nabi SAW, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan, kitabullah wa sunnati nabi. Maka aku tinggalkan, kata Nabi, dua perkara. Yang perkara ini kalau kamu pegang, maka kamu enggak akan sesat selama-lamanya, kamu enggak akan galau hidupmu, yaitu Quran dan Sunnah. Makanya majelis ilmu yang baik, majelis ilmu yang terbaik adalah majelis yang menyampaikan Quran dan Sunnah. Ketika panjenengan ada di majelis seperti itu, maka itu yang tadi disebut sama Ibu Ketua sebagai taman-taman surga. Kata Nabi, kalau kamu lihat taman-taman surga itu, maka mendekatlah. Nah, makanya Mbak Wiji pengajian di mana-mana diparani, gitu kan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Sapa wong sing berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Maka ketika seorang istri sudah meninggal oleh suaminya, maka seorang istri ini kalau nggak nikah lagi nanti akan dipertemukan dengan suaminya, dengan catatan istrinya juga harus masuk surga. Garwane pun sedo, kantun sing setri kok beda agama atau malah agama yo Islam nek ra gelem salat ya ora bakal ketemu. Makanya pertemuan pasangan di surga itu harus berdasarkan kesamaan akidah dan juga kesamaan ketakwaan. Artinya harus benar-benar orang yang bertakwa. Semanten ugi ketika panjenengan sebagai seorang ibu kemudian pernah keguguran 3 kali atau putra jenengan meninggal ketika belum balik, maka Nabi SAW mengatakan mereka akan menjadi penjamin orang tuanya untuk masuk surga. Ning yo terus nek ibuke ditinggal mati anake ping 3 bukan berarti wis aku dijamin surga, nek itu tak rasa salat niku terus jaminannya jadi batal. Jadi jaminan itu akan berlaku ketika kita kemudian menjalankan kewajiban utama dalam agama. Dan sebagai wanita, panjenengan itu penak banget, tenang. Oh iya Mas, penak. Nabi mengatakan apa? Ayyu mamra'atin, wong wedok ngendi wae salat khamsaha, dia salat 5 waktu tok. Artinya enggak usah ditambahi tahajud, enggak usah ditambahi neko-neko. Artinya kalau panjenengan tambah liyane itu sudah plus gitu. Salat khamsaha wa shamat sahroha, dan puasa di bulan Ramadannya boten usah ditambahi puasa neko-neko. Dan jenengan tambahi berarti itu tambahan plusnya gitu. Kemudian wa ta'at zaujaha, dan manut sama suaminya, wa hafizat farjaha, dan kemudian menjaga kemaluannya. Nanti dalam riwayat yang lain wa hasanat farjaha, dan menjaga kehormatannya. 4 hal ini maka kemudian dikatakan wakilalaha, akan dikatakan kepada wanita itu udkhulil jannata bi ayyi babin syi'ti, pintu surga ada 8 pilihan dewi arep mlebu sebelah nanti. Artinya ketika sudah jenengan pilih dan jenengan masuk, kemudian kok jenengan ya poso sunnah, ya salat sunnah, maka derajat surganya itu jenengan makin naik dan seterusnya. Kok yo dilalah duwe anak soleh, maka anak soleh itu yang kemudian akan menambah derajat jenengan untuk naik sampai ada seorang seorang bapak yang kemudian derajat surganya udah jelas di tempat tertentu, tapi kemudian dinaikkan sampai ke atas, dia kemudian bertanya,
Kenapa ya Allah kok sampai seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya istighfari waladakalaka. Iki mergo istighfare anakmu. Dina-dina istighfari ben wong tuane mlebu surga. Makanya kita akan dapati banyak anak yang kemudian orang tuanya sudah meninggal lama dan kemudian ditinggali warisan sak pirang-pirang. Tapi nggak pernah terlintas dalam benaknya untuk sedekah rakyatan 10.000 yang berjumat atas nama orang tuanya, nggak pernah. Bahkan ketika ada yang datang, Mas, Pak mundu utang karo aku, anaknya dengan tega menjawab, wis ben disaur Pak kuning akhirat. Oh, coba. Maka ini PR panjenengan semua untuk menghadirkan anak-anak yang solih dan solihah, dan itu tema yang coba saya angkat pada sore hari ini karena pesannya adalah tema tentang ibu-ibu, karena jamaahnya ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak gitu kan. Nah, maka ngepasi dengan nama masjidnya Khalid bin Walid, itu seorang pejuang yang nggak pernah takut mati. Maka saya mencoba untuk membawakan kisah seorang ibu yang luar biasa yang bernama Tumador binti Amr bin Al-Haris yang diberi julukan Al-Khonsa. Siapa yang pernah dengar? Enten? Oh dereng, oh pas berarti nek pernah dengar semua ya, tak ganti materi liane. Jadi beliau dulu belum masuk Islam dan kemudian didapati atau mendapat julukan Al-Khonsa karena hidungnya yang napa istilahnya tipis cilik gitu loh, rada dawa gitu. Jadi mboten jeber, mboten mancung banget juga, tapi kecil gitu. Nah, kemudian disebut atau diberi julukan Al-Khonsa, yang artinya hidungnya yang pipih dan agak lancip lah ngoten niku. Ning mboten hasil operasi plastik ya. Mboten. Jadi memang murni dari kelahiran. Nama beliau tadi sudah saya sebut, Tumador binti Amr bin Al-Haris bin Asy-Syarid. Dan beliau dulu waktu masih belum Islam punya saudara yang sangat dicintainya, yaitu Muawiyah bin Amr As-Sulami. Dan namanya belum masuk Islam, otomatis berperang melawan Nabi SAW dan para sahabatnya dilalah kok yo sedo. Maka Tumador binti Amr bin Al-Haris atau Al-Khonsa ini meratapi saudaranya. Jadi ini seorang wanita yang disayangi oleh saudaranya laki-laki. Jadi nek ten pengajian bapak-bapak niku saya sampaikan bahwasanya semua wanita yang ada di bawah panjenengan itu tanggung jawab jenengan. Jadi seorang laki-laki ketika dia punya ibu, maka ibunya ini tanggung jawab dia. Ketika dia punya adik perempuan, kakak perempuan, maka ini tanggung jawab dia. Makanya ini nggak berlaku, hampir-hampir nggak berlaku dalam kultur Indonesia. Ketika seorang laki-laki dan perempuan itu cerai, terus anaknya melu mboke, gitu. Bapaknya biasanya ra tau ngurus gitu. Terus mboke saking anyele mergo anake ra diurus karo pake, akhirnya ngomong pakmu wis mati gitu. Lah engko pas anake niki dalah anake wedok meh nikah, langsung ditembak wali hakim. Niku wis salah kaprah kabeh. Yang benar gimana? Seorang wanita ketika cerai dengan suaminya, bawa anak, maka anak ini tetap tanggung jawab suaminya. Ngoten. Jadi jenengan yang nikah melih kalih duda, nang tekoki anak ora kowe duwe ning melu bojoku ya penono ku ya anakmu gitu. Kadang bojo sambunge ya terus ngompori, ya rasa digagas wong melu dheke. Engko kowe CLBK meneh gitu. Enek wae. Setan itu pinter kok nggih. Nah, maka datanglah anak-anak yang ra diurusi Pak ini ke saya, kemudian bertanya, bagaimana saya harus berbakti sama bapak saya nggak pernah ngurusi saya, bahkan nggak peduli sama saya. Tapi begitu udah tua baru datang kemudian minta dirawat wong tua gitu kan. Makanya saya jawab, dosa bapakmu urusannya pakmu karo Gusti Allah. Tapi kamu jangan membalas dosa dia, karena kejahatan orang tua tidak bisa dibalas atau tidak boleh dibalas oleh anaknya. Ngoten nggih. Nah, maka kembali ke sini. Saudara-saudara dari Al-Khonsa ini sangat sayang sama Al-Khonsa. Diopeni, dirawat, disayangi sedemikian rupa sampai kemudian ketika saudaranya ini meninggal, niku ditangisi luar biasa. Dan parah lagi, mati lagi, meninggal lagi saudaranya yang lain. Dan beliau membuat syair-syair itu. Lalah niki kula dereng ketemu bahasa Arab, terjemahane kok ketemu. Beliau membuat syair, kedua mataku menangis dan tidak akan pernah
bisa membeku, artinya ora bakal mandek. Bagaimana mata tidak menangis untuk kematian Sahr yang mulia, ini saudaranya yang sangat dicintai dan mencintai Khonsa ini. Bagaimana mata tidak menangis untuk saudaraku sang pemberani. Bagaimana mata ini tidak menangis untuk saudaraku pemuda yang berbudi luhur. Jadi seorang laki-laki, seorang saudara kalau kemudian sayang kepada adiknya atau kakaknya perempuan itu kemudian berakhlak luhur gitu. Makanya ada adik niku masih mati itu kabarin wis ben kok ya dikubur karo tanggane. Saking anyele gitu. Mergone masih atau peduli karo adik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah biidznillah Al-Khonsa ini masuk Islam. Nah, singkat cerita ngoten nggih. Dan dalam posisi Islam kebenciannya sama Rasul dan para sahabat yang sudah membunuh saudaranya hilang. Dan ini menjadi asas bahwasanya seorang muslim itu harus beragama dengan tulus. Makanya nanti ketika orang itu mau naik ke Sirat, itu ada 5 kelompok manusia. 4-nya nyemplung ke neraka, 1-nya yang selamat. Yang nyemplung ke neraka, yang pertama orang kafir, kemudian yang kedua orang munafik, yang ketiga orang musyrik. Ini nyemplung dan gak akan pernah keluar selama-lamanya. Nah, yang keempat yang nyemplung ke neraka itu adalah orang fajir, pelaku dosa besar, tukang mendem, tukang mabuk, lan sak piturute, yang dosa itu dibawa sampai mati. Ketika nggak diampuni Allah di sana, maka dia harus menebus dosanya di dalam neraka. Dan karena dia masih punya iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka akan dikeluarkan dari neraka. Bahkan orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu dalam kondisi berangkang, gosong, masih diberikan kesempatan untuk masuk surga. Singkat cerita, ketika dia masuk surga dijanjikan 10 kenikmatan raja dunia, dan apa yang diminta, apa yang dipikirkan semua diberikan, plus ditambahi 2 bidadari surga. Gitu sih ibu tekok nih, aku ya pengen lebih bidadara boten. Jadi setelah Sirat mengke enten kontoro. Sirat niku adalah dalam rangka menjatuhkan 4 orang ini. Nah, 1 orang yang kelima ini orang yang beriman, yang tidak dicampuri kesyirikan, kemunafikan, bahkan kata-kata kekafiran. Karena enten orang Islam yang mengucapkan kata-kata kekafiran, misal kayak mengatakan semua agama itu sama, kemudian mengatakan bahwasanya Tuhan dia juga Tuhan kita dan seterusnya, atau kemudian mengatakan jadi orang Islam itu nggak usah kemudian fanatik sama Islam, atau yang semisal-semisalnya lah gitu. Ya. Nah, orang-orang seperti ini ketoke casing Islam bisa batal syahadatnya karena mengucapkan kata-kata yang kekafiran seperti itu. Nah, orang-orang yang murni imannya lolos. Nah, bar Sirat niku enten kontoro. Di kontoro itulah dicuci iri, dengki, serai, segala macam itu dicuci sehingga orang-orang yang masuk surga itu sudah nggak membawa kebencian. Nah, begitu sampai di surga, maka setiap laki-laki akan dipertemukan dengan istrinya di dunia dulu dengan syarat dua-duanya masuk surga. Coro salah satu pasangannya amali kurang, maka ini nanti akan dikatrol sama pasangannya. Begitu masuk surga dua-duanya ngapunten. Ini ngomongin surga nggih, mboten ngomongin dunya. Nah, niku ten surga laki-laki itu diberikan segala macam terkait dengan keinginan nafsunya 100 kali lipat, nafsu mangane 100 kali lipat, nafsu ngombene 100 kali lipat, termasuk nafsu urusan niku 100 kali lipat. Nek panjenengan boten. Lah nek makan terus kok lemu kowe Mas itu boten. Ten mriko mangan saoke-oke boten bakal lemu. Terus boten bakal ten WC akan menjadi napa? Napa Bu? Apa? Kok banter ram? Banter terus salah. Akan menjadi glegeken. Dan mereka glegeken nggih ngetokke panganan niku wau. Ning glegekene mboten mambu, wangi. Dadi mungkin nek jenengan diglegeki garwa jenengan ten mriko, "Neh Mas," ngoten. Nek ten mriki gilane ambune kecing. Lah kemudian ngombe saoke-oke napa wae iso diombe sampai kemudian disiapkan sungai susu, sungai madu dan sungai homer. Nek diombe cek kurang nyemplung ya entuk, nglangi ya ora apa-apa gitu kan. Maka nganti wareken, nganti keplempoken niku mboten pipis, tapi napa Bu? Ditokke lewat napa? Kringete nggih wangi. Jadi mungkin jenengan kerjaane nduliti kringete garwane. Lah, terkait urusan niku wau, urusan laki-laki dan perempuan niku nggih kepinginane nganti ping 100. Ning bidadari surga niku ora luwih ayu timbang jenengan. Ngoten. Tenan niku. Tapi kan jenengan ya mlebu surga ya pengen nglangi ten kali wau to. Nah, maka ketika jenengan pengen nglangi ning kali, pengen mlayu ning taman niku kan,
Lah bojo jenengan jenengan tinggal dhewean to. Lah niku kalih Gusti Allah ditinggali bidadari. Lah aku yo nesu pun mboten enten. Mergone napa ten wau ten kantor lho. Cemburu, iri, dengki pun dicabut. Dadi nek jenengan pamiti garwane mboten napa, jenengan nggih lilo aman. Ya. Makane nek jenengan ten donya dipamiti bojone arek kawin meneh mesti napa? Mesti napa? Nesu, mergone napa? Ya tesih ning donya gitu kan. Dong mboten meneng ae apa terpesona kuwi. Napa kademen? Masine diuripke nomor kali 3 sekawan. Ngoten nggih. Nah, kembali ke sini. Orang-orang yang kemudian imannya aman itu adalah orang-orang yang tidak dicampuri kebencian ketika sudah masuk Islam. Makanya panjenengan yang sudah masuk Islam, dulu non muslim jadi Islam, ya los mawon udkhulu fi silmi kafah. Kalau mampu lakukan syariatnya, nek enggak mampu mang sabar minta sama Allah supaya diberi kemudahan, ora usah kokean protes. Ternyata dadi wong Islam angel kon salat sedina ping 5 penak jaman biyen nang tempat ibadah seminggu pisan gitu kan. Akhirnya pakai enten wong Islam sing nganggo rumus niku, geleme salat mung seminggu pisan pas napa? Jumatan gitu kan. Niku nggih kleru gitu kan. Makanya hari Sabtu niki hari oh ini Sabtu nggih. Oh niki Ahad, astagfirullah. Di hari Sabtu bar subuh kula ngisi pengawasan ten Ngoro Tengah niku. Niku saya bacakan sebuah hadis panjang. Bagaimana Nabi SAW ditampakkan adab neraka. Dan di situ salah satunya ada seorang laki-laki yang disuruh berbaring di suatu ketinggian. Terus tiba-tiba ada laki-laki kedua yang datang bawa watu gede. Terus dijatuhkan di kepalanya. Prok gitu. Ini nek bahasa halus nek bahasa gampangnya dikeprukkan. Prok kan. Begitu kemudian prok watune glundung. Nah ini sing ngangkat niku ngoyak. Doyak begitu kemudian dijikuk dibawa munggah meneh sirahe pun utuh meneh. Tutuke meneh pruk. Glundung meneh dibaleni. Kemudian ditanyakan kepada malaikat yang membawa Nabi SAW waktu itu, siapa dia? Kata Nabi SAW, itu orang-orang yang dikasih Quran tapi malah dibuang. Ngakune Islam, begitu maca ayat kudungan wegah. Ngakune Islam, begitu maca ayat salat wegah. Ngakune Islam sugih, begitu maca ayat zakat wegah, ayat sedekah wegah, ayat haji wegah. Makanya Nabi Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam itu menyeluruh. Jangan dipilih-pilih gitu. Pokoknya anggar anak berkata aku mangkat, anak berkata mohon ampun ini. Pokoknya anggar hal yang baik bismillah. Okay? Dan orang-orang yang kemudian tulus dalam beragama inilah yang kemudian menjadi penyelamat dia untuk dimasukkan ke dalam surga. Hatta ketika dosanya banyak pun Allah mampu untuk mengampuni orang-orang itu dengan catatan bukan dosa kesirikan. Makanya jenengan yang dulu ngapun dan pernah merdukun lan sak piturute ben ketok ayu dicopot ini kabeh. Jangan sampai kemudian nanti ya, dengan bawa mati dosa itu dan Allah enggak mengampunkan. Kembali ke sini, al-khonsa, imannya udah baik dan sampai pada satu ketika Nabi SAW kemudian berdiskusi dengan seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Beliau orang Nasrani yang masuk Islam, jadi mu'alaf. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di tengah-tengah kita ada orang yang paling ahli dalam bersair, ada juga yang paling dermawan, ada juga yang paling ahli dalam menunggang kuda. Pokoknya ini temanya kan Masjid Khalid bin Walid. Ini temanya tentang seorang ibu yang menjadikan anaknya tidak takut mati untuk bela agama. Wah, ngoten nggih. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya, "Sopo kuwi Mas Adi bin Hatim?" Adi bin Hatim mengatakan, orang yang paling pintar bersair itu Al-Qais bin Hajar. Orang yang paling dermawan itu Hatim bin Sa'ad, bapak EDE. Jadi dia memuji bapaknya. Enggak apa-apa, anak memuji bapak itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh malah menghina bapaknya. Kemudian dan yang paling ahli dalam berkuda adalah Amru bin Ma'ad Yaqrob. Niku kata Adi bin Hatim. Ternyata Nabi membantah, ora Mas Adi, enggak kayak gitu. Sing tak ngerteni wong sing paling ahli dalam bersair iku Al-Khonsa binti Amru. Nah, jadi Al-Khonsa ini sudah mendapatkan predikat dari Nabi SAW, seorang wanita yang pintar membuat syair. Jadi dalam Islam itu bersair boleh, nek nyanyi-nyanyi boten. Kula alon-alon. Jadi nek bersair boleh dengan gaya pantun gitu kan, atau syair ya, disampaikan ke garwane, suamiku yang paling hitam. Walaupun kamu hitam aku cinta. Kenapa napa? Ya ireng tenan kok, mosok ya ngomong putih, dikira ngapusi gitu kan. Ya. Mulai kali anak kula itu, Abi, lihat tangan Nabi yang putih. Mana ada tangan Nabi putih, hitam semua. Itu yang bekas jam.
Duduhke ini kan kalau bukaan ketok rodok putih, ini jane ora putih, rodok putih. Dibanding karo dhek, ternyata masih putih punyaku. Iya. Cah cilik gitu. Nah, maka di sini Nabi membantah yang pintar bersair itu Al-Khonsa bin Amr. Sedangkan orang yang paling dermawan itu Muhammad, maksudnya Nabi SAW. Sampai dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, nek aku nganti duwe emas sak gede gunung Uhud, kuwi ora bakal tak cekel lebih saka 3 dina, mesti tak dumpi. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi itu pernah masih menyimpan emas sedekah segede sementen iki. Niku salat niku mboten khusyuk. Cepet-cepet, nggih mboten ngebut kados sing tarawih 23 rakaat 5 menit niku kleru niku. Tetep tumak ninah gitu. Jadi salat niku jenengan angsal wacanane napa diwaca setunggal-setunggal ngoten mboten napa. Kemudian suratnya pendek banget nggih mboten napa. Ning mboten terus ngebut ngoten niku nggih. Jadi tumak ninah, jadi tetap posisi-posisi tulang itu pada tempatnya, rukuk yo lurus, sujud nggih lurus, takbir itidal yo, kemudian berdiri nggih jejeg, nek pun jejeg diwaca sing penak lah, lampung niku terus dilanjut saged gitu ya. Maka Nabi sholatnya agak terburu-buru. Sampai para sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasul?" Kemudian mengatakan, "Enek emas sedekah sing jirung tak dumpi." Itu gambaran bagaimana Nabi itu sedermawan itu. Nek kita kadang sedekah Jumatan 1000 sok-sok lali. Nek ra yo lali 1000, nek sak yuta kurang 1000 ra sida sak yuta gitu. Dan kemudian beliau Nabi SAW mengatakan sing pinter berkuda niku Ali bin Abi Thalib. Nah, singkat cerita ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhalifahan silih berganti sampailah kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita, jadi tadi ceritanya beliau Islam di zaman Nabi, lalu sempat ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, kemudian Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab waktu itu perang melawan orang Persia di daerah namanya Qadisiyah. Qadisiyah itu sekitar 45 mil dari Kufah, Irak. Nah, disitulah kemudian Al-Khonsa ini memotivasi putra-putranya. Ngapunten, salah niki materi ini. Ngapunten nggih, kula cari dulu. Ya. Duh. Sinyalnya lemot. Jadi kula niku nek apa anggar ditawari pengawasan anggar jadwalnya mboten bentrok, mangkat pokoknya gas. Mungkin adalah mboten bentrok. Riyen kula carinya dulu. Salah buka. Ini sampai jam ini, sampai jam 5. Waduh, 15 menit ngekas. Yen. Salah buka. Didahar le Bu. Iya, pun ketemu kantun ngepas ke halaman ini. Aduh, mana ini? Nah, kemudian beliau mengatakan kepada putra-putranya. Jadi malam hari sebelum peperangan itu dikelompok ke putra-putranya. Jadi pasukan mau bertemu. Nanti nek zaman dulu niku nek perang niku pas matahari terbit, nek peteng niku mboten lereng istirahat. Nah, ketika mau berperang mereka di tenda-tendanya itu ibunya mengumpulkan putranya. Iki jane pun kula ketemu teks Arab ya. Nah, iki kok malah dereng ketemu teks Arab tapi bahasa Indonesia nih. Beliau mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya kalian telah masuk Islam dengan ketaatan dan kalian telah berhijrah dengan sukarela." Jadi ibu ingin leke, kowe dadi wong lanang kudu bersyukur dadi wong Islam. Tur Islammu ora dipaksa sapa-sapa.
Dan demi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ibunya ngelekke imanmu kuwi lho, tidak dicampuri dengan kesirikan, tapi musuhmu kayak ahli kesirikan. Nah, sesungguhnya kalian adalah putra dari seorang wanita yang tidak pernah khianat pada ayahnya. Jadi ibuke mempertegas nek kowe kuwi anak wong tuwa sing jaga kehormatan. Niki longko lho niki. Longko nih. Makane panjenengan harus menyatakan ini ke putra-putra jenengan ben ngeh gitu loh nek jenengan itu juga memperjuangkan nama baik mereka. Kemudian kalian juga tidak pernah memerlukan paman kalian. Jadi senajan pakmu mati, aku berjuang dhewe nguripi kowe. Kemudian tidak pernah ibumu ini merusak kehormatannya dan kehormatan kalian. Jadi enggak pernah kemudian ibunya kemudian ngapunten nggih ditinggal mati garwane terus berzina nganti-nganti duwe anak mboten nate. Jadi kowe kuwi yo anake pakmu. Dan tidak pula ibumu ini pernah merubah nasab kalian. Jadi kowe kuwi yo anake bapakmu. Dan kalian mengetahui apa yang telah Allah janjikan bagi kaum muslimin berupa pahala yang agung bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan ketahuilah bahwasanya negeri yang kekal akhirat lebih baik daripada dunia yang fana ini. Kemudian ibu itu menyampaikan atau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah sabarmu dan tetaplah bersiaga dalam medan perang dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Maka ketika datang besok, kata ibunya, jika Allah menghendaki kalian selamat, artinya nek sesuk kowe iso tangi sehat. Kan kadang enten piyai pas dalune sehat tangi-tangi stroke kan enten. Nah, maka ibu ini mengatakan nek sesuk kowe iso tangi sehat, maka siapkan diri kalian untuk memerangi musuh kalian dengan penuh semangat dan mohonlah kepada Allah kemenangan untuk kaum muslimin. Ibu ngelekke nek jihad atau berjuang di jalan Allah, tawakalnya kepada Allah bukan yang lain. Karena nanti ada orang yang ngakune jihad tapi pakai jimat enten. Oh, nanti Pak, jihad piye? Megawe iki lho goleke nafkah anak bojo kan jihad. Oh nggih. Terus dodol napa? Dodol niki lho. Nah niku napa sing digantung? Nah niki pesugihan. Enten sing wonten niku. Niku kleru. Nah, kemudian ibunya mengatakan jika kalian melihat perang telah berkecamuk dan ketika api telah berkobar, maka terjunlah kalian di medan perang. Jangan pernah takut. Bersabarlah kalian menghadapi panasnya peperangan. Niscaya kalian akan berjaya dengan mendapatkan rampasan perang atau ghanimah yang banyak dan atau kemuliaan atau mati syahid di negeri yang kekal. Maksudnya di surga. Akhirnya putranya yang 4 itu berangkat dan sambil berangkat putranya bersair lagi. Niki jane pun ketemu teks Arab ini. Niki terjemahane. Jadi beliau yang pertama mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya ibunda kita adalah orang yang sangat baik dan memberikan nasihat. Beliau telah berwasiat kepada kita kemarin malam dengan penjelasan yang terang dan gamblang, yaitu mari bersegera menuju medan tempur yang penuh bahaya. Yang kalian hadapi hanyalah kawanan anjing yang sedang menggonggong, sedangkan mereka yakin bahwa dirinya akan binasa oleh kalian. Jadi bedanya orang Islam sama orang kafir kalau bertemu di medan perang itu, orang Islam itu sing digoleki mati, nek wong kafir sing digoleki urip gitu kan. Nah, maka dia mengatakan untuk menyemangati saudaranya, ora usah wedi, sing mbok adepi mung sekumpulan anjing. Sedangkan mereka yakin kalau mereka itu akan binasa di tangan kalian, adapun kalian telah dinanti dengan kehidupan yang baik ataukah syahid untuk mendapatkan ghanimah yang menguntungkan. Maka putra yang pertama ini pun maju berperang dan qadarullah biidznillah mati syahid. Kemudian putra yang kedua juga begitu, enggak pengen kalah sama kakaknya. Beliau mengatakan sesungguhnya ibunda kita adalah ibu yang tegas dan lugas, yang memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang lurus, yang memerintahkan kita kepada jalan yang lurus, yang memberikan kita nasihat sebagai tanda beliau adalah ibu yang baik terhadap anaknya. Maka wahai saudaraku, marilah terjun di medan laga dengan jantan. Kula gadah putra niku nomor 5 niku nek wajeng adus niku mlebu kamar mandi mlayu metu. Ngopo? Ada kecoa. Artinya jadi jenengan nek gadah putra laki-laki harus diajari kendel gitu, mosok karo kecoa wedi. Nah niku PR kula nggih. Nah, maka beliau mengatakan lagi,
bahwasanya hingga mendapatkan kemenangan penyejuk hati ataukah syahid sebagai jalan kemuliaan abadi di surga Firdaus yang penuh kebahagiaan. Kemudian yang kedua, maju dan berperang hingga menemui syahid. Sudah 2 putranya enggak ada. Mbak Wiji putranya 1 enggak ada. Kemudian yang ketiga, putra yang ketiga maju. Demi Allah, aku tidak akan mendurhakai ibuku walau 1 huruf pun. Beliau telah memerintahkan aku untuk maju di medan perang. Maka sebuah nasihat perlakuan yang baik, tulus dan penuh kasih sayang, maka mari bersegera terjun ke medan perang yang dahsyat hingga kalian dapatkan kemenangan melawan Kisra. Kisra itu penguasa Persia dalam kekalahan. Jadi penguasa kita di negeri ini namanya presiden. Nah, kalau kemudian penguasa Romawi pada zaman itu kaisar, nah penguasa Persia pada zaman itu namanya Kisra, gelarnya. Nah, jika tidak maka mereka akan membobol perlindungan kalian. Kita melihat bahwa kemalasan kalian adalah suatu kelemahan, adapun yang terbunuh di antara kalian adalah kemenangan. Jadi beliau mengatakan, nanti kita mati, jakjane kita menang, tenang aja. Dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mati syahid, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kematian yang paling indah, paling baik. Kemudian giliran anak yang ketiga ini maju, bertempur dan kemudian mendapatkan syahid. Anak yang keempat enggak pengen kalah. Bukanlah aku putranya Al-Qonsa, bukan pula aku putra Al-Akram, bukan pula aku cucunya Amru yang memiliki keagungan kalau aku enggak bergabung dengan pasukan kaum muslimin melawan Persia. Maka maju dalam kancah perang yang menakutkan adalah hidupku hingga berjaya di dunia atau mendapatkan ghanimah, ataukah mati di jalan yang mulia yaitu syahid. Anak yang keempat juga mati syahid. Dan ibu yang juara, ibu yang hebat, ketika diberi kabar oleh pejabat pada masa itu bahwasanya 4 anaknya meninggal dunia dan mati syahid, ya sedih, pasti sedih, gak mungkin gak sedih. Artinya kita ditinggal mati anak kita 1 aja kita sedih, apalagi sampai 4 gitu. Nah, mulai anaknya mengkui papat niku gitu. Maka ibu yang baik, dibalik kesedihannya, beliau menyadari ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana ibu ini sukses menghantarkan anaknya mati di jalan yang terbaik, yaitu mati syahid. Makanya ibu ini mengatakan, alhamdulillahilladzi syarafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan meninggalnya anak-anakku. Wa arju min rabbi, dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayat sema'ani bihim fi mustaqarri rahmatih, agar Allah menyatukan aku dengan mereka dalam naungan rahmatnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah serupa ini ada pada kisah Abu Kilabah. Bagaimana Abu Kilabah itu kemudian di akhir tuahnya itu dikasih tangan yang buntung, kaki yang buntung, mata yang rabun, telinga yang sudah enggak jelas mendengar, dan dilayani oleh anaknya satu-satunya. Delalah anak itu 3 hari pergi enggak kembali. Singkat cerita ada orang yang mendatangi dia dan dia minta tolong carikan anaknya. Ternyata ketemu anaknya itu sudah meninggal di berakot binatang buas. Maka begitu dikabarkan kepada Abu Kilabah tentang kondisi anaknya, maka Abu Kilabah malah bersyukur. Bersyukur bukan karena semata-mata karena anak mati, sampai yang nyarikan itu tanya, loh kok jenengan ngomong gitu. Kata Abu Kilabah, saya bersyukur karena saya menjadi saksi dengan mata kepala saya sejak dia lahir sampai dia mati, dia nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sikap ibu yang juara. Bagaimana dia kemudian menghadirkan anak nggak cuma sekedar ngelahirke, tapi menjaga mereka untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak lahir sampai nanti mati nek jenengan iso ngancani. Jangan sampai kemudian ngapunten kita nyalakan TV, cah nom-nom, tawuran, bacok-bacokan, belum lagi sing delekke mboke mulih kewengen mboke mah dipateni, enten mulih sing mboke dikepruk tabung 3 kilo, enten mulih sing alah wis macam-macam aneh-aneh niku. Maka semua yang jenengan lihat itu nyata, bukan ilusi. Sehingga jangan sampai itu datang terjadi fitnah itu di rumah kita. Makanya tadi kembali ke depan tadi loh, pentingnya majelis ilmu. Makanya pentingnya ketika majelis ilmu itu penting, jenengan sudah melakukan itu, jenengan dorong suami jenengan dorong putra jenengan untuk merapat ke masjid. Makanya kalau jenengan dipamiti putra jenengan meh ning ndi meh nongkrong apa ning endi gitu. Dan nggak ada kesalahan kekeliruan ketika jenengan nggak membelikan motor kepada mereka
Karena mungkin nek duwe motor ya mungkin tekan ngendi-ngendi gitu. Jadi terkadang kula nggih nate nom pas nom nggih njaluk motor karo mbok kula ra ditukokke ning mergo ra duit gitu kan. Maka terkadang saya terus mikir itu, mungkin nek pada waktu itu ditukokke gitu kan. Mungkin yo entah saya jadi apa gitu kan. Jadi ada kadang itu di balik kondisi kekurangan kita itu ada kesyukuran, ada hikmah yang bisa kita petik. Makanya dalam konteks segala macam yang kita jalani di kehidupan ini, panjenengan harus kemudian kembalikan lagi kepada agama, dirumuskan lagi bagaimana berbuat baik kepada keluarga, wabil khusus meluruskan keluarga ini agar benar-benar ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita bisa selamat dan mereka juga selamat dan nanti kita dikumpulkan di surga bareng-bareng. Jangan sampai terpisah jalan. Dan belum lama tadi malam kula ngisi pengajian tah nom-nom niku enten takmire niku cerita sama kula. Dan niki angel tat anu masyarakate lha pripun. Lah putra-putrane kula suwun kan ngeterke ten masjid. Menderek jenengan niki ora gelem padahal lingguh ning kene iki penak banget. Wis pengajian dikai snack, sosok ditekake bakso, terus ustate ngekeki kuis, angger kei jawaban kei hadiah 10.000. Lha bengi kula entek 500.000 Bu kei hadiah iki. Tapi nggih niku anake bajut angel ditata. Akhirnya wong tuane begitu ora nekake anake mriku malah curhat, anakku ora salat, anakku mabuk ngene ngono. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Artinya sebelum penyakit itu datang, maka sebaiknya kita cegah dan salah satu wasilahnya adalah majelis ilmu dan itu tugas kita ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua. Bila mengatakan yang sakit kula aturaken mugi-mugi bermanfaat dan bisa menjadi hal yang positif yang baik buat kita semua agar kemudian Allah mengingatkan lagi kita tentang fitrah kita sebagai seorang orang tua, khususnya sebagai seorang ibu, agar jangan sampai kita nanti di hari tua kita berharap dijaga oleh mereka tapi mereka malah meninggalkan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup dengan doa napa mboten? Oh nggih. Ditutup dengan doa panjenengan aminkan, insyaallah di dalamnya kita mendoakan anak-anak kita agar kemudian menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajrubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aba'ana wa ikhwanana wa akhwatana wa asdiqa'ana ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة جنتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشرك ونعوذ بك من الظلم والكفر ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آخر kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha